Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah salat Jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa dia berupaya untuk menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga orang-orang yang kalian cintai dari keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hendaknya seorang mukmin berupaya untuk bisa memperhatikan dirinya dari setiap apa yang akan dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan. Begitupun juga dari apa yang akan diucapkan oleh keluarganya dan juga apa yang akan dilakukan oleh keluarganya adalah merupakan sesuatu yang hendaknya menjadikan mereka selamat daripada siksaan api neraka. Karena pilihan di akhirat hanyalah dua, dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Dan tentunya pilihan seorang mukmin adalah tempat yang terbaik yang penuh kebahagiaan, tempat yang terbaik yang penuh kenikmatan, yaitu adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang terburuk adalah neraka yang di dalamnya terdapat siksaan, azabnya Allah tabaraka wa taala, dan setiap mukmin tentunya tidak akan mau dirinya dan keluarganya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hukum untuk menjaga diri dan juga keluarga daripada siksaan api neraka adalah wajib bagi setiap kita. Dan ini adalah merupakan perkara yang harusnya diperhatikan oleh seorang muslim terhadap dirinya. Bagaimana dirinya di dalam menjalani kehidupan ini menjadikan dia selamat nanti di akhirat kelak. Hendaknya seorang muslim, terlebih Anda saudaraku, pemimpin keluarga, perhatikanlah keluarganya, perhatikanlah pasangannya, perhatikanlah anak-anaknya, perhatikanlah keturunannya, perhatikanlah kerabatnya, saudaranya. Apakah mereka berada di jalan Allah yang dapat mengantarkan mereka masuk ke dalam surga atau tidak? Ini adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Kita berupaya untuk memperhatikan diri ini agar terselamatkan daripada siksaan api neraka. Kita berupaya untuk memperhatikan diri keluarga kita agar mereka terselamatkan daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala memberikan penjelasan tentang ayat ini, maka beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ajarkan mereka ilmu agama. Ilmu yang akan memudahkan mereka untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keutamaan mempelajari ilmu adalah akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan yang dia niatkan untuk mempelajari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga.
Dan tentu ilmu yang dimaksud di sini yang dipelajari adalah ilmu yang diwajibkan di dalam agama Islam. Ilmu yang berkaitan tentang masalah pembahasan Al-Quran, pembahasan hadis, ilmu syar'i, ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk kita pelajari, dan ilmu yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya untuk mempelajarinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Terlebih Anda, saudaraku, pemimpin daripada keluarga, hendaknya Anda mempelajari ilmu agama agar setiap apa yang akan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dan apa yang akan dilakukan oleh keluarga dari anak dan pasangan kita sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diridhoi, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, yang dapat mengantarkan mereka masuk ke dalam surga dan dapat menyelamatkan mereka daripada siksaan api neraka. Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah anak-anak kita, keluarga kita tentang ilmu agama. Karena keindahan Islam, di antara keindahan Islam adalah semua telah diajarkan, semua telah diterangkan. Apa yang bisa mengantarkan umat ini masuk ke dalam surga telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan apa yang menjadi sebab bahwasanya umat ini dapat dimasukkan ke dalam neraka, itu pun juga telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan daripada agama Islam. Kemudian ditegaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih muttafaqun alaih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal di dalam agama Islam semuanya telah diterangkan, dan sebaliknya perkara yang haram, perkara yang dibenci, perkara yang dilarang, perkara yang dimurkai, perkara yang dapat mengantarkan umat ini masuk ke dalam neraka pun juga telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah ilmu yang penuh kesempurnaan ini yang ada di dalam agama yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berupaya mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita dan keluarga kita berupaya untuk berpegang teguh di atasnya dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ini adalah merupakan jalan utama yang dapat mengantarkan kita di dalam keselamatan dan jalan utama yang dapat menjadikan kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah kita berupaya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, petunjuk yang ada dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua berkata Ali bin Abi Thalib di dalam menerangkan upaya seorang hamba untuk menjaga dirinya dan keluarganya daripada siksaan api neraka adalah addibuhum. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islami. Adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan maupun juga dalam perbuatan. Karena sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdapat suri teladan yang sangat sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, maka pelajarilah apa yang diajarkan oleh Nabi dari ucapan ataupun juga yang telah diajarkan oleh Nabi daripada perbuatannya. Sungguh sebaik-baik tokoh dan yang akan kita jadikan teladan yang baik dari ucapan atau perbuatan, yaitu adalah pribadi yang datang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenalilah siapa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepribadiannya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikap yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kesantunan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh-contoh yang baik, adab-adab Islami dari ucapan ataupun juga perbuatannya. Maka pelajarilah dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umatnya, bukan hanya mengajarkan tentang masalah akidah, bukan hanya mengajarkan tentang masalah hukum-hukum Islam, bukan hanya mengajarkan tentang masalah tauhid, tapi juga di antara tugas utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang banyak menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sungguh akhlak yang mulia, adab-adab Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua poin utama daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api neraka, yaitu adalah terus dengan mempelajari ilmu agama dan mengamalkan apa yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, terus mempelajari adab-adab Islam yang ada dari pribadi Rasulullah SAW, dan kita mengamalkan apa yang diucapkan, mengamalkan apa yang dilakukan dari adab, etika dan akhlak dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa faedah yang singkat yang dapat kami sampaikan di dalam nasihat khutbah Jumat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan keluarga serta harta yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan keluarga yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir ya mujibat da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.